Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mengetahui putranya selingkuh, dia memasak 3 mangkok mie tanpa bumbu apapun dan menyajikannya di meja. Menantu perempuannya makan dengan lahap dan putranya menangis. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semuanya senang dalam keharmonisan di rumah. Tapi jika tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang pertama menderita adalah orang tua dan anak-anak. Anak-anak masih bisa tumbuh dewasa, tapi orang tua sudah memasuki usia senja. Jika dia tinggal di keluarga yang ribut sepanjang hari, mungkin orang tua tidak bisa hidup tenang. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan keluarga merupakan bentuk lain dari berbakti kepada orang tua. Bibi Erin berusia 62 tahun dan telah tinggal di rumah putranya. Karena menantu perempuan adalah ibu rumah tangga, dia mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Jadi Bibi Erin sangat santai. Semuanya baik-baik saja sampai suatu hari, Bibi Erin secara tidak sengaja mengetahui bahwa putranya selingkuh. Putra Bibi Erin sangat menjanjikan. Dia bukan hanya seorang teknisi yang sangat diperlukan di perusahaan, tapi juga seorang mahasiswa pasca sarjana. Dia memahami teknologi dan manajemen. Sekarang dia adalah orang kedua di perusahaan setelah bos. Mungkin karena pencapaian yang datang terlalu cepat ini, dia yang dulunya adalah orang yang begitu baik menjadi sedikit arogan dan sombong. Adapun menantu perempuannya, dia telah menjadi ibu rumah tangga di rumah sejak menikah dengan putranya lebih dari 10 tahun yang lalu. Meskipun hanya lulusan sekolah menengah, dia telah memberikan segalanya untuk keluarga selama bertahun-tahun. Tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga membesarkan kedua cucunya dengan sangat baik. Mungkin karena pendidikan menantu perempuannya tidak tinggi, sehingga putranya sangat memandang rendah istrinya. Tidak hanya sering menegurnya di depan semua orang, tapi dia selalu mengkritiknya di depan umum. Sebelum tinggal bersama putranya, Bibi Erin juga berpikir bahwa menantu perempuannya bodoh. Baru setelah dia pindah ke rumah putranya, Bibi Erin menyadari bahwa menantunya sebenarnya tidak demikian. Nyatanya, menantu perempuannya itu tidak bodoh sama sekali, tapi sangat jujur dan pendiam, tidak pandai berkata-kata. Melihat wallpaper di rumahnya sangat rusak, dia tidak membeli lem. Jadi, dia menggunakan stapler untuk langsung menempelkannya ke dinding. Cara ini cepat dan bagus. Wastafel di rumah kotor dan dia juga tahu cara menggunakan banyak deterjen secara bersamaan untuk memaksimalkan efek pembersihan. Terlebih lagi, menantu perempuan itu pandai memasak hidangan. Warna dan rasanya enak dan hampir seperti koki profesional. Menantu perempuannya mungkin tidak mampu bekerja kantoran, tapi dia pasti pandai dalam pekerjaan rumah. Hanya karena ini, Bibi Erin yakin menantu perempuannya tidak bodoh. Yang paling penting, dia sangat berbakti pada Bibi Erin. Sejak dia pindah ke rumah putranya, dia tidak pernah melakukan pekerjaan sama sekali. Wanita tua dari rumah tangga orang lain jika pergi ke rumah putranya, mereka selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah sesuai kemampuan mereka. Bibi Erin juga ingin melakukan pekerjaan rumah, tapi begitu dia mengambil sapu, menantu perempuannya akan mengambil kembali sapu dari tangan Bibi Erin. Saat dia ingin mencuci piring, menantu perempuannya sambil tersenyum memintanya untuk istirahat. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya berbaring di sofa dan menonton TV. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, menantu perempuannya melihatnya berbaring terlentang di sofa, akan membawakan bantal untuknya. Bibi Erin sangat tersentuh dan beruntung memiliki menantu yang begitu baik, tapi putranya tidak tahu bagaimana menghargainya, sering membentak menantu perempuannya. Dari sudut pandang putranya, dia sekarang adalah seorang mahasiswa pasca sarjana dan telah menghasilkan begitu banyak uang. Jadi menantunya sama sekali tidak layak untuknya, dan menjadi istrinya adalah anugerah tersendiri. Juga karena gagasan, inilah putranya sering menegur dan memandang rendah menantu perempuannya. Bibi Erin telah memberitahu putranya berkali-kali bahwa menantu perempuannya bukan orang luar. Dia adalah istrinya. Meskipun dia tidak menjanjikan seperti yang dia harapkan, dia juga ibu dari 2 anaknya dan telah mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan rumah untuk lebih dari 10 tahun. Setiap kali Bibi Erin mengatakan itu, putranya akan selalu mengatakan sesuatu yang tidak dapat dia sangkal. Dia berkata, "Bu, saya bisa mendapatkan 100 juta sebulan. Bagaimana dia bisa memahami visi dan bidang saya?" Setiap kali putranya mengatakan itu benar-benar membuat Bibi Erin kesal.
Kata-kata penghasilan 100 juta per bulan hampir menjadi mantranya. Ketika putra dan menantunya bertengkar, dia selalu melindungi menantu perempuannya dan malah dia yang bertengkar dengan putranya. Namun menantu perempuannya yang berbakti mencoba menghentikannya. Bu, Angga sangat lelah bekerja sehingga dia mudah marah. Setiap kali menantunya mengatakan itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Bibi Erin khawatir putra yang pemarah dan sombong akan mengusir menantu perempuan yang begitu baik. Menantu perempuannya yang berbakti dan baik hati, keluarga ini tidak akan bisa hidup tanpanya. Jika putranya berani mengusir menantu perempuannya, dia akan membelanya. Untuk menenangkan menantu perempuannya yang baik, Bibi Erin memberikan sebagian uang pensiunnya setiap bulan sebagai uang saku, tapi menantu perempuannya tidak pernah menggunakan uang itu untuk dirinya, dan menggunakan uang itu untuk membeli pakaian untuknya, putranya, atau untuk cucunya, atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari di rumah. Meskipun ia telah membujuknya bahwa uang itu dapat dihabiskan untuk dirinya, tapi menantu perempuan itu tersenyum. Ia mengatakan bahwa dia tidak punya keinginan untuk dibeli. Melihat senyumannya yang polos benar-benar membuat Bibi Erin merasa tertekan. Namun perilaku putranya akhir-akhir ini sedikit aneh yang membuat Bibi Erin sangat kaget. Pertama, dia mulai sering bekerja lembur. Kedua, sikapnya terhadap menantu perempuannya tiba-tiba lembut. Suatu kali ketika putranya pulang kerja, dia membawakan karangan bunga mawar untuk menantu perempuannya. Menantunya sangat senang sehingga dia tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Dia mengirimkan foto ke keluarganya saat itu, memamerkan bunga mawar dan mengatakan bahwa putranya peduli padanya. Tapi Bibi tidak merasa senang, dia merasa putranya telah menyembunyikan sesuatu. Tapi ketika dia bertanya, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Sampai suatu hari ketika menantu perempuannya keluar untuk membeli bahan makanan dan cucunya pergi ke sekolah, hanya ada Bibi Erin dan putranya di rumah. Putranya mengirim pesan suara ke seseorang di hadapannya, mengatakan, "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Kata-katanya membuat Bibi Erin langsung curiga. Dia tidak pernah memanggil menantu perempuannya sayang. Siapa wanita ini? Dia menatap putranya dengan dingin. Putranya juga balas menatapnya lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Bukan siapa-siapa, Bu. Dia hanya bawaan saya dan dia sudah lama mengejar saya." Bibi Erin sangat marah dan memarahi putranya untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Tapi putranya dengan keras kepala mengatakan bahwa bawahannya itu cantik dan tidak terlihat seperti menantu perempuannya, dia harusnya sudah lama menceraikannya. Bibi Erin hampir kehilangan kesabaran. Ketika mendengar suara kunci pintu dibuka, dia langsung diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Putranya dengan tenang meminta menantu perempuannya untuk membuatkan sesuatu yang enak. Bibi Erin memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia benar-benar tidak pantas memperlakukan menantu perempuannya seperti itu, dan dia harus berbuat sesuatu untuk memberikan pelajaran. Setelah memikirkan sepanjang malam, Bibi Erin memikirkan cara untuk memutuskan putranya dengan wanita itu. Ketika akhir pekan, dia memberitahu menantu perempuannya bahwa dia yang akan memasak malam ini dan meminta menantunya untuk istirahat. Namun menantunya menolak. Mendengar nada suara Bibi Erin yang keras, menantunya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menyuruhnya untuk tidak lelah dan untuk memanggilnya kapanpun jika membutuhkan bantuan. Menantu perempuannya sangat sibuk di akhir pekan. Dia mengganti spray dan sarung sofa, mencucinya, dan membersihkan korden dan jendela. Itu semua butuh waktu 1 hari kerja. Pada sore hari, ia mengirim anaknya ke kelas renang. Setelah itu, ketika kembali, dia sedang duduk di sofa menunggu suaminya pulang kerja. Setelah putranya pulang kerja, dia kembali dengan bangga. Melihat menantu perempuannya hanya duduk, bertanya dengan aneh mengapa dia tidak memasak. Bibi Erin berkata bahwa dia yang akan memasak malam ini dan putranya diam tidak bertanya lagi. Saat waktunya makan malam, Bibi Erin pergi ke dapur, memasak mie dengan api besar dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Dia hanya masak mie dengan air, tidak ditambah garam atau bumbu apapun. Diperkirakan rasanya tidak akan enak. Dia tidak peduli, ia memasak 3 mangkuk mie. Ketika putranya melihat mie-nya, dia langsung mengeluh, "Hanya mie." Putranya mengelurkan sumpit dan menggigitnya. Setelah mengunyahnya beberapa kali, dia langsung memuntahkannya dan menatap Bibi Erin dengan curiga. Bibi Erin hanya diam dan menatap menantu perempuannya. Melihat menantu perempuannya hanya makan mie dengan suapan besar dan memujinya sambil makan. "Bu, masakan ibu enak sekali." Mendengar ini, Bibi Erin berkata, "Kamu melakukan banyak pekerjaan di rumah hari ini. Kamu pasti kelaparan." Menantunya tersenyum dan terus makan mie. Seolah-olah tidak mempercayainya, putranya mengambil mangkuk menantu perempuannya, menggigit mie-nya, dan memuntahkannya lagi. Lalu menatap menantu perempuannya dengan tak percaya, matanya berubah menjadi merah seketika. Putranya takut ketahuan, jadi dia segera meminta menantu perempuannya untuk membuang sampah, meskipun dia sedang makan. Menantu perempuannya sangat patuh, berdiri dan berjalan keluar pintu dengan membawa tempat sampah. Setelah menantunya pergi, putranya menangis.
Bibi Erin berdiri dan menampar putranya dengan keras. Putranya hanya diam dan jatuh di kursi dan menangis keras. Bibi Erin memarahinya. Ini adalah istri yang patuh dan setia yang kamu hianati. Dia melakukan pekerjaan rumah dengan rajin, mematuhiku dengan berbakti, dan makan mie tawar demi keluarga. Ini adalah istri yang polos kamu benci. Kamu mengerti sekarang. Ketika putranya mendengar apa yang Bibi Erin katakan, dia menegakkan mulutnya sendiri saat itu, menangis dan memukul dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dia bukan manusia, bahwa dia telah mengecewakan istri yang begitu baik. Menantu perempuannya kembali setelah membuang sampah dan melihat suaminya duduk di tanah dan menangis, dia bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir Bibi Erin telah memukul putranya, jadi langsung bergegas menghentikannya. Putranya semakin malu, dia berdiri dan memeluk istrinya, meminta maaf tanpa henti. Menantu perempuan itu tampak bingung dan akhirnya menangis juga. Bibi Erin berdiri di sampingnya dan tidak tahu harus berkata apa. Belakangan, putranya memutuskan kontak dengan wanita itu. Dia tidak lagi sering bekerja lembur dan keluar pada malam hari, juga memperlakukan menantu perempuannya dengan lebih baik. Beberapa waktu yang lalu, dia menyewa seorang pengasuh di rumah untuk membantu menantu perempuannya agar tidak terlalu lelah. Dia juga mulai mengajak menantunya jalan-jalan dan menantu perempuannya sangat senang. Bibi Erin pun lega setelah putranya akhirnya menyadari kesalahannya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah dalam sebuah keluarga, mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga adalah kewajiban seorang suami. Tapi melakukan pekerjaan rumah juga pengorbanan. Lebih penting lagi, tidak peduli seberapa harum bunga liar itu, mereka tetaplah bunga liar yang akan menemanimu hanya sesaat. Istri yang menjagamu siang dan malam adalah orang yang akan menemanimu sepanjang hidupmu. Berbaik hatilah pada istri yang merawat keluarga dan orang yang kamu cintai di rumah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.